Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 19 Januari 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor James Farlow. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lebih lagi panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari GBI Wow sendiri katakan, masuk hadirat. Katakan di hadapan, rasakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan
Oh, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk dengan penuh kerinduan sama-sama ke suaramu. Oh Yesus, oh, ku sembahkan sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan sujud. Keinginan dalam hidupku mari dengan segenap hatimu katakan, oh Yesus, ku sembah sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sekali lagi sambil angkat tanganmu, angkat ucapan syukurmu, katakan, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan. Sama-sama katakan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh, Yesus kami sembah. Oh, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sungguh ini nyanyian hati kami Tuhan. The desire of our heart is just to worship you. Rinduan hati kami adalah untuk menyembah-Mu. It's not just the song of our lips, bukan cuma nyanyian bibir kami, tapi nyanyian hati. Buat seumur hidup kami, bahkan memasuki tahun yang baru di 2025 ini, biar sepanjang tahun 2025 ini cuma satu keinginan hidup kami, is to worship you, adalah untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, berbicara buat kami pagi hari ini, berbicara buat setiap kami dari hati-Mu sendiri.
Urapi lidah bibir hamba menyampaikan dari hatimu, bukan dari apa gagasan manusia yang terbaik, tapi apa yang ada dari dalam hati Tuhan. Sebab satu hal yang kami tahu, satu perkataan Tuhan dapat mengubah seluruh kehidupan kami. That's what we are expecting this very morning, oh God. We are expecting your word. Kami mengharapkan firman-Mu berbicara bagi setiap kami. So speak to us, for we are ready to listen. Kami siap mendengar. Di dalam Yesus kami berdoa. Siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan. Tepuk tangan buat Yesus sama-sama Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Thank you Jesus. Kalau bisa kakak pemain keyboard temenin saya. Kamu ada kursi gak? Ada ya? Oke, thank you. Baik, shalom. Haleluya, saya bersyukur pada Tuhan Yesus buat kasih setianya. Terima kasih Pastor Iwan, Pastor Yolanda. Thank you seluruh pengerja, pemimpin pengerja Jemaat GBIWA untuk kesempatan yang luar biasa. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, izinkan saya kenalan dulu sedikit saja. Nama saya James Farlo Mendrova, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh anugerah Tuhan, saya dipercayakan mengembalakan di salah satu, menjadi tim pengembalaan di salah satu cabang khusus yang ada di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotraharjo, cabang khusus 4, Bapak Wiler Kauntu, dan tempat di mana saya dipercayakan di daerah selatan juga, di daerah Cilandak Bapak Ibu. Ya, oleh Bapak Wiler Kauntu saya diberi kepercayaan untuk menjadi tim pengembalaan di sana. Dan saya sudah menikah, dikaruniai satu orang putri yang paling cantik di dunia. Saya nggak tahu putri saudara, putri saya paling cantik pokoknya. Tapi sehari-hari saya juga punya profesi, saya mengajar di salah satu universitas negeri yang ada di Depok. Saya nggak mau sebut namanya, takut dikira sombong, saya sebut inisialnya saja. Saya ngajar di UI Depok, saudara. Itu inisial bukan nama. Saya ngajar di Departemen Filsafat UI, Bapak Ibu. Oleh anugerah Tuhan sudah sejak 2009 saya mengajar di UI. Jadi ya itu sehari-hari saya. Tapi hari ini bukan tentang James, hari ini tentang Tuhan Yesus. Yang amin 3 orang fales, saudara. Sekali lagi ya, hari ini bukan tentang James, hari ini tentang Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus sama-sama. I know your January theme, saya tahu tema Januari saudara adalah the future is in your heart. Bahwa hati saudara menentukan masa depanmu. Dan ketika tema ini diberikan kepada saya, I feel like saya ingin menyelaraskan dengan apa yang Tuhan sedang katakan hari-hari ini, khususnya di wadah di mana kita berada. Berapa yang percaya tahun 2025 adalah tahun penuaian Bapak Ibu Saudara? Yang cepat cuma Pak Iwan doang, yang lain agak kurang yakin. Sekali lagi, berapa yang percaya tahun 2025 tahun penuaian? Yang percaya tepuk tangan dulu buat Yesus sama-sama. As I enter 2025, saya melangkah masuk 2025, suddenly these words comes into my heart. Saya lagi jalan di jalan tol, saya bilang, Tuhan ngomongin penuaian apa sih nih? Tiba-tiba saya lagi jalan tol, tiba-tiba ada mobil sport lewat. Saya pikir satu doang, ada berikutnya. Saya gak tahu itu Ferrari apa Lamborghini, pokoknya modelan gitu dah. Lewat lagi sebelah saya. Kurang lebih 4-5. Oh, mereka lagi konvoy, ya, konvoy para penggemar mobil sport gitu ya. Tapi tiba-tiba Roh Kudus dalam hati saya tahu itu Roh Kudus. Ngomong kata ini, acceleration. Percepatan. Bapak Ibu, visi dari Gembala Sidang Pak Niko itu 2033. Buat yang gak tahu 2033 itu tinggal 8 tahun lagi, gak lama. Kita perlu percepatan dalam penuaian. Yang ngerti katakan amin. Dan saya percaya dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, bisnis, Tuhan pun mau adakan percepatan dalam penuaian saudara. Kalau saudara sepakat, sekali lagi tepuk tangan buat Yesus yuk, sama-sama yuk. So my title, the title of my message today is Acceleration in Harvest. Percepatan dalam penuaian. Boleh slide berikutnya. Ini ayat emas kita. Waduh, kecil sekali. John chapter 4 verse 35 to 38 Bapak Ibu Saudara. Yohanes 4 35 sampai 38. Tapi saya sudah rangkum sedikit di situ. Izinkan saya bacakan apa yang saya tulis di layar Bapak Ibu Saudara. Percaya yang saya tulis ini berasal dari firman Tuhan, bukan dari firman yang lain Saudara. Ini beneran dari Alkitab. Oke Bapak Ibu ya. Ini berasal dari Yohanes 4 35 sampai 38. But for the sake of time, demi waktu, saya harus rangkum bagian yang penting saja. Yohanes 4 35 38. Bagian itu mengatakan begini, bukankah kamu mengatakan, Yesus yang ngomong ini, 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu Saudara, Yesus ngomong ini pada murid-muridnya. Pada orang-orang yang datang ke dia. Diajak sama perempuan Samaria, Yesus bilang, kamu bilang 4 bulan lagi musim nuai. Tapi Yesus bilang gini, hey,
Sekarang aku ada di tengah-tengah kamu. Kalau aku ada di tengah-tengah kamu, tuainya bukan 4 bulan lagi. Kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, tuainya bukan 4 bulan lagi, saudara. Sekarang, kata Yesus, waktu menuai. Katakan sama-sama, sekarang. Now is the time for the harvest. Why? Because He is the Lord of the harvest. Kalau Tuhan yang mempunyai tuaian itu ada di tengah-tengah kita, nggak mungkin tuaiannya 4 bulan lagi, enggak, sekarang. Ayat ini bicara tentang Tuhan mau percepat, 4 bulan lagi, enggak. I told you it's now. Saya berdoa yang sama buat GBI Wow. Mungkin orang bilang 4 bulan lagi, 6 bulan lagi, tahun depan, enggak. Tuhan katakan percepatan terjadi hari ini. Amin. Yesus bilang begini, sebab aku mengutus kamu para pemimpin, pengerja, jemaat GBI Wow, Kuningan City, untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Yang amin 2 orang fales lagi, saudara. Sekali lagi ya, Tuhan utus kita untuk menuai apa yang tidak kita usahakan. That's it. Yang lain yang berusaha, kita yang nuai, saudara. Woohoo! Oh, tepuk tangan jangan tangguh-tangguh bagi Yesus. Bapak Ibu, hukum tabur tuai adalah hukum alam paling lama. Itu paling lama. Dari zaman dulu itu sudah ada. Bahkan Alkitab katakan begitu. Selama langit dan bumi masih ada, hukum tabur tuai masih berlaku. Jadi selama langit dan bumi ada, demikianlah lamanya umur usia dari hukum tabur tuai. Dan prinsip tabur tuai adalah apa yang ditabur, itu yang dituai. Bukan siapa yang menabur, maka dia juga akan menuai. Enggak. Kenapa? Karena Yesus bilang, kamu akan nuai apa yang kamu tidak pernah tabur. Yesaya pasal 60 ayat emas tahun lalu, itu kan bicara kekayaan bangsa-bangsa, itu akan mengalir kepadamu. Itu nuai apa yang tidak ditabur. Pertanyaannya, saudara siap enggak untuk nuai? Are we ready to harvest? Kita siap enggak untuk nuai? Kita siap enggak untuk mengalami percepatan? Jangan-jangan ntar kaget lagi. Ada satu kisah tentang satu orang tokoh di Alkitab. Slide berikutnya. His name is Nehemiah. Satu orang yang cuma punya sekitar nggak terlalu banyak pasal, saya rasa 12-13 pasal. Nggak terlalu banyak, saudara. Tetapi kisah orang ini begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa membangun tembok untuk cover area seluas 900.000 meter persegi. Only in a matter of 52 days. 900.000 meter persegi. 52 days. 52 hari. Itu cuma 1 bulan 3 minggu. Anggaplah 2 bulan. 900.000 meter persegi. 900.000 meter persegi itu bisa nampung 9.000 rumah ukuran 100 meter persegi. Nah itu kali-kaliannya, saudara. Jadi bayangin ada rumah ukuran 100 meter persegi, ada 9.000, nah temboknya bisa nampung itu. Sekelilingnya. 52 hari. Tahu gak kenapa? Slide berikutnya. Nehemia pasal 1. Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab elektronik mungkin bisa buka Nehemia 1 sebentar saja. Sebentar aja Nehemia 1. Nehemia pasal 1. Si Nehemia nih udah kerja jadi juru minum raja di kerajaan Persia. Dia jadi bagian orang yang dibuang, pembuangan Babel. Jadi Babel lalu kemudian dikuasai media Persia, benar ya? Nebukadnezar lalu media Persia. Ini dia ada di zaman Raja Artasasta. And he was the sommelier of the king. Ada yang tahu sommelier di sini? Nih para pecinta wine ini pasti tahu apa itu sommelier, saudara. Dia juru the taster. Dia juru icip, juru minumnya raja. Dia kerja sama raja. Dia sebenarnya nggak perlu musingin orang yang ada di kampung halamannya, nggak perlu. Tapi tahu nggak? Di Puri Susa, ketika dia ada di istana raja, dia ngobrol sama sesamanya orang Yahudi. Apa kabar saudara-saudara kita di tanah perjanjian? Terus si Hananya bilang, iya mereka keadaan mereka parah, terrible, they are miserable. Tembok terbakar, rumah hancur. And suddenly, ayat keempat, Nehemia bilang begini. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung berapa hari. Berapa banyak yang dengar berita kebakaran di LA? Apakah saudara menangis berkabung?
Ada begitu banyak rumah, jiwa, harta orang yang hilang. Atau kita ikut turut menghakimi. Data menunjukkan 20% masyarakat Indonesia terkena mental disorder. Punya mental disorder. Punya kelainan mental, kelainan jiwa, 20%. 10% remaja Indonesia punya suicidal thought. 70% pernikahan nyaris cerai atau berujung cerai. 70%. Saudara dengar statistik ini? Ngangguk-ngangguk apa? Kau menangis berkabung beberapa hari. Kalau kita cuma bilang, oh aduh kasihan ya. Aduh biar Pak Iwan aja deh sama Bu Yola aja deh yang doain. Kita mah denger aja. Saudara, itu bukan passion namanya. Nehemia punya hati yang bergairah. He has this passionate heart. Dan hati yang bergairah itu yang mampu membuat dia kerjain sesuatu yang mustahil. 900.000 meter persegi, 52 hari jadi. It all began with a passionate heart. Semua dimulai dengan hati yang penuh gairah. Apakah saudara cukup bergairah? Slide berikutnya. Are you passionate enough today? Kenapa? Sebab kunci penuaian adalah jaga hati kita. Bukankah itu tema bulan Januari, saudara? The future is in our heart. Amsal 4:23. Guard your heart with all diligence, for out of it comes the issues of life. Bahasa Inggris katakan begitu, bahasa Indonesia, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahasa Inggris katakan, from that, out of it comes the issues of life. Dari hati yang dijaga, keluar persoalan-persoalan kehidupan. Keluar segala macam tentang kehidupanmu. Bapak Ibu mau nuai tahun 2025. Yang mau nuai lambaikan tangan. Yang lambaikan tangan sorakan, wuuu. Jaga hati saudara. Amin. Main di E boleh gak Kak? Ada lagu lama bilang gini saudara. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan ini tahu Kau mengenal hati. Amin. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Supaya kehidupan, supaya, yes Lord, senang. Boleh nggak kita nyanyi bagian kedua dari ref tadi saudara, tapi kali ini kita ganti. Saya tahu tadi saudara nyanyi, Kau menjaga hati. Saudara, kalau Tuhan yang jaga hati kita, saudara tidak mungkin marah sama mertua saudara. Kalau Tuhan yang jaga hatimu, mantumu masak kasinan, saudara tidak mungkin protes.
Kalau Tuhan yang jaga hatimu, baik suamimu sudah 3 kali lebaran, 3 kali puasa gak pulang-pulang, saya yakin suamimu namanya Toyib itu saudara. Saudara gak mungkin kecewa, saudara pasti tetap berharap kalau Tuhan yang jaga hati saudara. Tapi Alkitab bilang, hey, jagalah hatimu. Yang disuruh jaga hati kita. Amin. Jadi boleh ya saya tawarkan ini ya. Kita nyanyi bagian yang keduanya. Bilangnya jangan kau tapi Tuhan ini yang ku mau, ku menjaga hatiku. Tuhan ini layak ku menjaga hati. Amin. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Bapak Ibu, kalau kau mau nuai, jaga hati. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kenapa? Slide berikutnya. Karena cuma tanaman yang hidup yang bisa dituai. Only a living crop that can be ripped. Nggak ada tanaman yang mati yang bisa dituai, saudara. Kalau kita jaga hati, kehidupan memancar, mengalir. Means kita pasti ngalami penuaian. Tapi kalau nggak jaga hati, nggak ada kehidupan mengalir, nggak mungkin bisa dituai. Karena cuma yang hidup yang bisa dituai, Bapak. Saya berdoa, seluruh pemimpin pengerja Jemaat GBI Wow, kita semua jadi orang-orang yang hidupnya selalu memancarkan Kristus, sehingga kita mengalami penuaian tahun ini. Tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Slide berikutnya. So, for the harvest to be accelerated in our life, supaya percepatan ini terjadi, mari belajar dari Nehemia. Apa yang Nehemia miliki? Yang pertama, slide berikutnya kakak multimedia, Nehemia punya beban itu. Ingat ya tadi, dia baru dengar, tiba-tiba dia nangis berhari-hari loh Pak. Bukan cuma sehari. Anak-anak muda habis diputusin nangis berapa hari? Ini bukan diputusin, enggak. Ini orang gak ada hubungannya sama dia cuma dengar rumahnya hancur, rumahnya kebakar, gak punya rumah, dia nangis. Berarti dia punya beban untuk itu. Bahkan di Nehemia pasal 2, dimulai ayat yang pertama, Nehemia ini lagi ngasih minum nih ke raja. Saya bacain deh. I love this part of the Bible. Nehemia pasal 2, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih. Perhatikan ayat ini. Memang belum pernah terjadi di hadapan raja. So far, during his service as the sommelier of the king, sebagai juru minumnya raja, sejauh ini pelayanannya excellent, tidak pernah sedih. Dia selalu tampil yang terbaik di hadapan raja, saudara. Tapi ketika ada hati yang penuh gairah, hati itu bikin dia punya beban. Dan beban itu nampak dari wajahnya. Beban untuk jiwa-jiwa nampak dari apa yang Nehemia lakukan. Bapak Ibu, Tuhan mau kasih beban Tuhan dalam hati kita. Yang yes satu orang gak apa-apa lah, yang penting ada yang yes, saudara. Karena Alkitab bilang begini, hey, pikul kuk yang kupasang. Karena kuku enak, bebanku ringan, kata Tuhan. Bebannya bukan beban saudara, bebannya Tuhan. Dan bebannya Tuhan itu ringan, kenapa? Karena yang mikul juga bukan kita. Kita nih Tuhan cuma bilang, ayo mau gak jalan bareng nih, yuk. Kamu tak kasih bebanku, tapi yang mikul aku. Kamu jalan aja sama aku. Amin. Dan Nehemia, dari wajahnya, beban itu terlihat. Sampai-sampai raja bilang, mengapa mukamu muram? Walaupun kau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Saya berdoa, kita punya beban itu. Kita punya beban. Mungkin untuk mertua kita, menantu kita. Mungkin untuk bos kita yang lebih galak dari herder, saudara. Mungkin untuk istri saudara yang cerewet kayak kaset. Dua anak muda tahu kaset nggak ya? Kaset itu zaman dulu, anak-anak muda
Yang non generasi X nih, kaset tuh ya, itu tempat alat benda yang dipakai om, tante, papa, mama kalian untuk muter lagu zaman dulu. Kita zaman dulu gak ada Spotify, kita zaman dulu cuma punya kaset dan pensil. Karena kalau dia kusut kita harus puter pakai pensil. Oke? Jadi bunyi kaset kusut tuh, ya gitu, kayak cerewetnya ibu-ibu. Tuh istri gue cerewet banget kayak kaset kusut. Lo punya beban gak untuk itu? You have the burden. Because passion always bring the burden. Passionnya Yesus bikin dia terbeban. Dan ketika dia terbeban, dia mau naik ke atas salib itu. Dan karena dia naik ke atas salib itu, kita ada di sini di Kuningan City lantai 3, saudara. Kok gak ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Saya percaya Pastor Iwan, Pastor Yolanda mau semua kita punya beban. We share the same burden. 2033 semua orang mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan Yesus. Yang setuju sorakan haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus sama-sama. Yang pertama, mau percepatan penuh yang terjadi, miliki beban itu. Yang kedua, fervent prayer. Doa yang terus menerus. Nehemia pasal 2 ayat 4, ketika beban itu dilihat raja, Nehemia 2 ayat 4. Raja ngomong ke Nehemia, jadi apa yang kau inginkan? Yang ngomong raja, saudara. Raja Artasasta, penguasa dunia zaman itu. Oke, anggaplah Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ngomong ke Pak Iwan. Pak Iwan, apa yang kau inginkan? Pak Iwan bilang, Pak, 1 lantai di Kuningan City, Pak. Prabowo kasih surat, dikasih 1 lantai Kuningan City. Benar ya? Karena yang ngomong Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Yang ngomong raja, saudara. Nehemia, kamu mau apa? Apa yang Nehemia lakukan? Nehemia 2 ayat 4. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Come on people. In good things he prayed. In bad things he prayed. Tadi dalam keadaan buruk, ketika dia dengar kabar buruk, dia berdoa. Sekarang dia mau dikasih sama raja. Raja bilang, lu mau apa? Dia tetap berdoa. Bagaimana dengan kita? Dalam baik atau buruk, suka atau duka, masihkah kita berdoa? Atau berdoa kalau butuh doa? Saudara, ada ayat paling pendek di Alkitab kita. Dan ampuni saudara, ampuni mereka Tuhan kalau mereka tidak hafal. 1 Tesalonika 5:17. Ini paling pendek dalam Alkitab bahasa Indonesia. Cuma 2 kata, bahasa Inggrisnya 3 kata, saudara. Itu yang saya tulis itu bahasa Inggris. Pray without ceasing, itu 3 kata. Bahasa Indonesia cuma 2 kata. Tetaplah berdoa. Nah itu dia, cuma 2 kata saja. Kalau saudara tidak punya ayat yang saudara hafal, biarkan hari ini saudara pulang dari GBWOW. Akhirnya saudara punya ayat bisa dihafal. Jadi kalau ada orang di pasar nanyain saudara, kamu agama apa? Kristen. Emang apa tulisan di kitab suci agama Kristen? Nah saudara bisa kutip 1 ayat ini. Tetaplah berdoa. Saudara, kata tetaplah berdoa gak perlu sarjana teologi, master teologi, doktor teologi untuk jelaskan ke saudara apa arti kata tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa artinya tetaplah berdoa, saudara. Pray without ceasing, terus menerus berdoa. Enak ndak enak, berdoa. Panas dingin, berdoa. Sudah menikah ataupun jomblo, berdoa. Kaya miskin, berdoa. Tetap berdoa. Karena itu nafas hidup kita. Ada yang bilang doa itu nafas hidup orang percaya. Nah kalau orang gak nafas, mati. Buat yang gak tahu, orang kalau gak nafas itu mati. Berapa banyak mau tetap hidup supaya mengalami penuaian? Bilang kiri kanan, tetaplah berdoa.
Saya tahu mungkin di antara saudara ada yang introvert ya. Agak susah kalau disuruh lihat kiri kanan. Tapi tolong dong kalau sebelahnya sudah, tetaplah berdoa. Saudara cuma, kalau sudah kenal bolehkah sekali lagi cubit dengan mesra kalau kenal saja. Kalau enggak kenal, colek dia sekali lagi bilang tetaplah berdoa. Tepuk tangan bagi Yesus sama-sama yuk. Bapak Ibu, saya baru pulang dari Lumajang. Hari Senin berangkat, hari Kamis malam mendarat. Senin berangkat Jakarta Surabaya, Surabaya Lumajang, perjalanan mobil 3 jam. Jakarta Surabaya terbang, Surabaya Lumajang 3 jam. Lalu pulang hari Kamis, acara selesai, pelayanan selesai. Lumajang Surabaya 3 jam. Surabaya Jakarta terbang malam. Jadi sampai Jakarta sekitar 10.20 penerbangan malam. Tapi saudara, saya sudah lelah, makanya suara saya agak serak-serak seksi gini. Biasanya gak kayak gini suara saya. Suara saya lebih cempreng dari ini Bapak Ibu ya. Tapi saya udah lelah, udah capek sekali Pak Iwan. Saya minta istri saya jemput, jadi saya udah dorong troli itu udah males-malesan di bandara ya saudara ya. Terus saya udah lihat istri saya datang di depan, aduh saya angkat koper saya. Masuk mobil saya udah langsung geblek saudara. Saya udah gak tahu apa yang terjadi, pokoknya saya sampai rumah aja. Sekitar jam 11:30 saya sampai rumah. Saya langsung tidur di sofa, saya gak naik ke kamar, saya gak tidur di sofa saya. Udah kelelahan sekali. Untung saya punya istri yang luar biasa saudara. Saya percaya istri para bapak-bapak di sini juga luar biasa. Wih bapak-bapaknya langsung amen loh. Itu amen yang penuh iman atau amen kenyataan cuma Tuhan yang tahu saudara. Tapi gak apa-apa, yang penting amen saja. Kenapa? Karena saya bangun pagi, HP saya dicasin. Ada air minum di meja dekat sofa, saudara, di meja tamu gitu ya. HP saya dicasin. Terus saya ambil HP saya. Kok tiba-tiba ada 5 miss call gitu ya. Terus saya lihat, nomornya gak dikenal. Lalu ada tulisan, Pak maaf, saya dari Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta. Saya nemu, dia tulisnya laptop kecil di troli tadi malam. Tablet saya ketinggalan saudara. Di troli Bandara Soekarno-Hatta. Kalau di Jepang saya masih bisa ngarep dia kembali saudara. Tapi di Bandara Soekarno-Hatta, saya cuma berharap itu mujizat. Beneran. Lalu kemudian dia kasih foto, saya takut phishing kan saudara ya. Saya takut kirim file gitu phishing. Saya bilang sama mbak saya, mbak sorry nih mbak, tolong liatin di koper saya ada tablet gak ya. Mbak saya cari-cari, gak ada apa tabletnya. Beneran dong ketinggalan. Lalu saya coba telepon nomornya, gak diangkat Pak Iwan. Gak diangkat. Tapi tadi malam dia telepon saya. Saya bilang sama Tuhan, langsung saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan yang gerakan orang ini buat buka tabletku, lalu ngelihat ada nomorku aku tulis di tablet. Jadi di tablet saya di screensavernya saya selalu tulis nomor saya yang satunya saudara. Supaya kalau ketinggalan orang bisa hubungin itu. Kalau Tuhan yang buat dia lakukan itu, Tuhan harus buat dia nge-WA aku sekarang. Saya doa. Saya bilang amin, WA. Telepon WA muncul saudara. Pak maaf, saya baru selesai shift. Iya Pak, ini ada tablet laptop kecil warna putih, benar ya? Benar, singkat cerita tabletnya balik saudara. Apa yang mustahil Tuhan jadikan mungkin karena doa. Tepuk tangan sama-sama bagi Yesus. Berdoa. Yang sudah jomblo puluhan tahun, berdoa. Kejadian pasal 2, ayat favoritnya orang jomblo. Sebab tidak baik jika manusia itu hidup seorang diri saja. Itu ayat favoritnya orang jomblo. Yakini itu dan doakan saudara. Gak ada yang mustahil buat Tuhan kok. Amin. Berdoa. Sebab Tuhan tahu apa yang kau perlukan jauh sebelum kita meminta. Yang penting kita mau berdoa. Yang berdoa tepuk tangan bagi Yesus sama-sama. Yang terakhir. Saya berdoa ini yang terakhir. Yang mau cepat-cepat makan siang doa keras ini terakhir saudara. Karena yang terakhirnya pendeta Pak Iwan tahu biasanya 3 jam sendiri saudara. Sudah ada beban, sudah ada doa. Sekarang bertindak. We need the action. Ya Nehemia punya beban. Ya Nehemia berdoa. Tapi kalau dia gak balik ke Yerusalem, dia gak kumpulkan para kaum 12 suku, dia gak bangun di tembok,
gak mungkin temboknya jadi, gak mungkin dia nuai. Benar ya? Saudara, kalau Yesus cuma bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anak tunggal supaya semua orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi dia gak naik ke atas salib di Golgota. Tidak mungkin ada satupun dari kita yang beroleh hidup yang kekal. Karena ada tindakan yang nyata yang dilahirkan dari beban dan doa. There is an action for acceleration. Saudara perlu bertindak untuk mengalami percepatan. Bapak Ibu tahu, kalau saudara mau bikin mobil saudara lebih cepat, saudara injak gas, bukan injak rem, benar ya? Saudara lakukan tindakan itu. Sehingga kalau Bapak Ibu baca dari Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai Nehemia 3 ayat 32, saudara akan lihat bagaimana Tuhan memberikan determinasi, memberikan strategi, dan memberikan konsistensi kepada Nehemia dan orang-orang Yahudi untuk membangun tembok dan percepatan terjadi. Determinasi gak cukup sendirian. Determinasi plus strategi gak cukup, tapi mesti konsisten. Kita harus punya determinasi, strategi, konsistensi dari Tuhan. Dan kau akan lihat percepatan terjadi. Amin. Bapak Ibu saya gak punya waktu untuk baca itu semua. Tapi Bapak Ibu bisa pulang baca Nehemia pasal 2 ayat 11. Dimulai dari situ sampai Nehemia pasal 3. Kau akan lihat bagaimana Tuhan mengatur semuanya sedemikian rupa. Bagaimana Tuhan kayak arrange a very great architect, ngatur semuanya sampai semuanya jadi, saudara. Saya percaya hidupmu 2025 Tuhan akan atur sedemikian rupa sampai kau berani bilang, Tuhan, dari semua yang kau janjikan tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Semuanya Tuhan genapi. Yang sepakat tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kalau mau disimpulkan dari 3 hal yang dilakukan Nehemia sehingga ia mengalami percepatan, saudara, itu ada di ayat ini. Slide berikutnya. Ini ayat yang dikasih ke saya. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Saya ambil dari Amplified Classic Bible. Saya bacain bahasa Inggrisnya. Lean on, bersandarlah. Trust in, bergantunglah di dalam. And be confident in the Lord. Dan percayalah, yakinlah di dalam Tuhan. With all your heart and mind. Dengan segenap hati dan pikiranmu. And do not rely on your own insight or understanding. Jangan bergantung kepada pemahaman dan pengertianmu sendiri. In all your ways, know, dalam segala jalanmu ketahuilah. Recognize, kenalilah. And acknowledge him, dan akuilah dia. And he will direct, dan dia akan mengarahkan. And make straight, bukan cuma mengarahkan, tetapi juga meluruskan. And plain, dan meratakan setiap jalanmu. Dengan kata lain, kalau saudara seperti Nehemia punya beban, berdoa dan bertindak, bergantung, bersandar, yakin kepada Tuhan dengan segenap hati pikiran kita, Tuhan akan buat perjalanan 2025 kita semakin hari kau akan menemukan dari satu kemuliaan, kau akan temukan kemuliaan yang lebih besar. Kalau saudara sepakat, tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Slide terakhir. Percepatan adalah sebuah proses. It's a process. Nggak ada yang langsung buru-buru, nggak ada yang langsung mobil langsung tiba-tiba 100 km per jam, nggak ada, saudara. Ada prosesnya. It's a process. Oh, ini quote saya by the way. Karena katanya jemaat zaman sekarang Pak suka lupa ayat tapi nggak lupa quotes. Jadi saya kasih quotes. Acceleration is a process. Proses apa sih? Proses kita mengizinkan Tuhan serbu hati dan hidup kita sepenuhnya. Ingat, untuk mengalami penuaian, jaga hati kita. Izinkan Tuhan serbu hati dan hidup kita. Kau akan lihat percepatan terjadi, saudara. Amin. Saya saksi ya, selalu saya tutup. Saya udah tutup nih tab saya janji. Saya saksi satu aja, satu kesaksian. Saya menikah, tahun ini kami menikah. Oh gak ada istri saya, jadi lupa dikit berapa tahun gak apa-apa ya. Tapi kami menikah dari 2014, jadi tahun ini udah masuk tahun ke-11 pernikahan kami. Tapi saya baru dapat putri, itu di usia ke-7 pernikahan kami.
Jadi di tahun 2021 saya baru dapat putri. Bapak Ibu Saudara, selama proses itu saudara, kami itu udah kayak apa? Udah kayak ya udahlah, Tuhan kasih, Tuhan gak kasih, ya udah gitu ya, kita tetap percaya sama Tuhan. Dan kadang-kadang saya sampai sama istri kadang-kadang malas ke acara keluarga gitu. Karena tahu ya, kan omongan saudara tuh lebih pedes dari dabu-dabu Manado, saudara. Katanya rica Manado paling pedas toh di dunia, tapi omongan kerabat itu jauh lebih pedas daripada itu kadang-kadang ya. Iko nunda, jangan lama-lama dong. Iya ampun. Orang Manado bilang setat talkingan, nah gitu ya, orang Manado bilang begitu saudara. Tapi saya bilang sama istri, ya udahlah. So pandemi tiba. Tiba-tiba pandemi tiba, singkat cerita, mertua saya bilang, ayolah ke dokter sana, coba periksa lagi gitu ya. Saya sama istri ke dokter, kami periksa dan singkat cerita Tuhan kasih kami. Istri saya hamil di pertengahan 2020 tuh bulan Juni pas COVID. Bulan Juni istri saya hamil. Waduh senang banget. Di usia ke-8 bulan, tiba-tiba saya sama istri kena COVID, saudara. Waduh. Saya gak usah cerita panjang lebar. Intinya saya sama istri akhirnya di ronsen parunya. Lalu dokter paru waktu itu ronsen pagi, hasilnya baru datang sore. Zaman itu masih awal-awal. Januari 2021 tuh, bulan ke-8. Usia kandungan istri saya bulan ke-8. Jadi sore balik lagi, istri saya nafasnya udah tersengal-sengal. Maaf, kayak nafas guguk, kayak nafas anjing. Bener-bener udah patah-patah nafasnya. Lalu saya ke dokter ISPA, yang dokter ISPA-nya bilang, Pak ini hasil ronsennya, ini D ya. Ini paru-paru Bapak, lihat ya Pak, hitam ya, artinya bersih. Jadi Bapak kami kategorikan orang tanpa gejala. Sekarang buat ibu. Ibu paru-parunya 50% putih. 50%. Dan gejalanya ini sudah moderate to severe. Jadi gejala menengah menuju ke parah gitu ya. Moderate to severe symptom. Jadi paru-paru istri saya itu 50% udah putih. Saya ambruk depan dokter. Ambruk. Siapa yang tahu di Januari 2021 ternyata obatnya cuma paracetamol, saudara? Gak ada yang tahu. Januari 2021 nobody knows about COVID. Saya ambruk depan dokter. Saya tanyakan pertanyaan konyol. Dok bisa sembuh gak? Ini konyol banget buat saya. But it just came out of my mouth. Bisa sembuh gak dok? Ya nanti kita usahakan ya Pak ya. Yang penting istri Bapak harus masuk isolasi malam ini. Itu kali pertama, Januari 2021, kali pertama kamar langka di rumah sakit seluruh Indonesia. Kamar langka untuk kali pertama, karena pertama kali kasus mulai ribuan tuh Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat zaman itu. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, dokter obgyn kami, dokter kandungan kami, dokter yang cukup berpengaruh, dia bilang, saya janji kasih Ibu Cynthia satu kamar. So akhirnya, tapi luar biasa istri saya loh saudara. Tapi memang istri itu lebih kuat dari suami lah. Karena mereka penolong. Bapak-bapak, istri itu penolong. Artinya penolong pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Kata penolong bahasa Ibraninya Ezer Kenegdo, yang sepadan. Ezer Kenegdo. Kata Ezer itu atributnya Tuhan. Jadi kekuatan untuk menolongnya istrimu bapak-bapak, itu kekuatannya Tuhan. Kok yang amin ibu-ibu sih bapak-bapak. Makanya bapak-bapak, mikir-mikir 1000 kali kalau kau mau selingkuh. Kenapa? Karena kekuatannya kekuatan Tuhan. Mikir-mikir kalau mau macam-macam sama istri, kekuatannya kekuatan Tuhan. Sama ibu-ibu. Kekuatanmu kekuatan Tuhan. Jangan gunakan kekuatan Tuhan untuk gosip ya.
Yang amin bapak-bapak, ibu-ibu sekarang amin boleh. Istri saya tegar banget, kuat banget. Saya bilang, Ma gimana? Oke, mau gimana lagi? Dia naik ke isolasi, saya ke mobil, saudara. Saya OTG, saya harus suruh pulang. Di mobil saya diem. Nggak nyalain AC, nggak nyalain mesin, nggak. Nutup pintu udah kayak orang linglung dalam, nggak tahu mau ngapain. Putri pertama ditunggu 7 tahun. Sekarang kena COVID. Dengan kondisi ibu yang 50% paru-parunya putih. Pak Iwan mungkin bilang, doa dong James. Gak bisa doa Pak. Saya di mobil diem, tatapan kosong. Gak tahu ngapain di mobil, gak tahu. Beneran, saya aja gak inget sekarang ngapain tuh di mobil. Apa yang saya bikin gak tahu saudara. Linglung beneran. I just don't know what to do. Tapi tahukah saudara arti kata Nehemia? Nehem itu artinya penghibur. Yah itu artinya Tuhan. Nehemia artinya Allah penghibur. It's the symbol of the Holy Spirit. And suddenly the Holy Spirit, Allah penghibur itu, ngomong sesuatu lembut sekali di hati saya. Dia bilang ini, James, surrender. Oh saya paling pintar nyanyi lagu ini, D. I surrender all. Oh I'm so good in singing this song. I surrender. Suara gue serak gak bisa improve. The wrong. Kanaldi paling pintar yang improve itu sudah. Tapi dengar, malam itu ketika Roh Kudus bilang James surrender, tahu saya bilang apa ke Tuhan? Tuhan maaf, aku gak bisa. Aku gak bisa. Istriku dan putri pertamaku tunggu 7 tahun kena COVID. Sorry nih Tuhan nih. I'm really sorry but I can't. Saya ngomong sama Tuhan kayak gitu. Saya bilang, give me a sign, kasih aku tanda bahwa istri dan bayiku baik-baik aja. Zaman itu PCR test hasilnya baru keluar besoknya ya saudara ya. 24 jam ya. Zaman itu ya. Belum kayak sekarang udah cepet-cepet gitu ya. 24 jam. Jadi PCR istri saya baru keluar besok. Singkat cerita, ketika Roh Kudus ngomong, walaupun saya bilang sorry, tapi saya bisa nyalain mesin. Saya bisa nyetir pulang Pak. Itu loh luar biasa Roh Kudus saudara. Cuma satu perkataan aja, I surrender. Sayanya gak mau, tapi saya dikasih kekuatan tuh untuk nyalain mesin. Dari tadi gak nyalain mesin saudara. Tapi habis Roh Kudus bilang itu, saya nyalain mesin, saya pulang. Singkat cerita, besok saya terima hasil PCR istri saya. City values-nya ada di angka di mana dia seharusnya sudah negatif COVID-19, saudara. Tapi yang lebih luar biasanya lagi, bayi pertama saya, bidannya yang periksa setiap hari itu sampai geleng-geleng kepala. Ini bayinya sehat sempurna. Dan sekarang, Februari besok 4 tahun, saudara. Tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Dalam segala hal, akui dia. Percaya sama dia, bergantung sama dia. Saudara tahu apa yang saya lakukan setelah itu? Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kalau tadi malam aku tidak bisa berserah. Tapi aku mau belajar, mulai saat ini aku mau terus berserah. Yuk 2025 mau ngalami penuaian, miliki beban, berdoa, bertindak. Tapi terus serahkan seluruh kehidupan kita ke tangan Tuhan. Berapa banyak yang mau lakukan itu? Lambaikan tangan saudara. Pak Iwan, semua angkat tangan. Khotbah berhasil, tepuk tangan buat Yesus sama-sama yuk. Mari makin berdiri sama-sama. Saya percaya Pak Iwan, Pastor Yolanda, kita hamba-hamba Tuhan yang berdiri di depan sini, semua mau Bapak Ibu Saudara 2025 kita mengalami penuaian itu. Saya percaya kok, saudara pasti mengalami penuaian. Sebab kita menyembah Tuhan yang gak terbatas. Dan Tuhan itu namanya Yesus. Percaya sama dia saudara. Bilang gini sama Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun dengan iman katakan tetap Yesus, tetap yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan ini janji kami kepadamu Tuhan. Sekali Yesus selamanya. Oh rapasyata karalala ralalala bayaralala hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus selamanya. Rakaya ralala wayara masyantara lalala Rakaya ralala Rakaya ralala masyantara lalala. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus. Tak akan karena kasih-Nya. karena kasih-Nya. Sekarang ku Saya nggak tahu apa yang kau lagi sedang kau alami hari ini, saudara. Tapi Tuhan tahu. Maka mungkin harapanmu sedang hilang. Atau mungkin kau sedang lemah. Kau sedang gagal. Kau sedang putus asa. Dengar, Tuhan bilang 2025 tahun penuaian. Keluar dari pintu itu, biar keputusasaan kita sudah lenyap dalam hadirat Tuhan. Biar semua ketidakadaan pengharapan digantikan oleh pengharapan baru. Sebab sekali Yesus, tetap Yesus. Dan harapan kita ada di dalam nama itu. Nama yang ajaib, nama yang besar, nama yang perkasa, nama yang agung. Nama di atas segala nama. Dan aku berdoa ya Tuhan, siang ini buat semua hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada di GBI Wow Kuningan City. Aku berdoa setiap harapan yang sudah hilang, setiap mereka yang putus pengharapan, setiap mereka yang putus asa, setiap mereka yang ngerasa gagal, setiap mereka yang gak tahu harus melangkah kemana. Aku berdoa biar hari ini ya Tuhan, Kau berikan kami kekuatan di dalam hati setiap kami. Serbu hati kami, serbu hidup kami. Dan aku berkatakan terjadi percepatan dalam penuaian di dalam kehidupan kami hari ini. Terjadi penuaian kami alami sungguh 2025. Tahun penuaian bukan cuma slogan belaka, tapi tahun penuaian sungguh kami alami dalam hidup kami, keluarga kami, bisnis kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Semua pasti menuai di dalam nama Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Yesus sama-sama. sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang. Oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Mari sekali lagi sama-sama katakan, sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang. Oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Oh karena kasih-Nya, oh karena kasih-Nya sekarang ku
Katakan karena kasih-Nya, oh karena kasih-Nya, sekarang ku ada karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, oh sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Oh terima kasih